Nama saya Hartoyo, saya Direktur Perkumpulan Suara Kita. Suara Kita itu sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak teman-teman LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kenapa kami punya ide untuk ini ya, untuk menggalang dana di masa COVID ini? Salah satunya persoalannya bahwa COVID ini kan memberi dampak secara sosial maupun ekonomi kepada banyak pihak. Dan analisis kami menyebutkan fakta datanya itu adalah kelompok transgender atau kelompok waria atau transpuan itu adalah kelompok yang paling rentan gitu ya akibat dampak dari COVID ini gitu. Yang misalnya kan mereka sebelumnya sebagai pengamen, ada yang masuk ke dunia prostitusi gitu-gitu, atau bekerja ya semrawutan gitu ya. Tapi karena protokol kesehatan, dia dibatasin, dia nggak bisa ngamen jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Bahkan di beberapa dilarang. Artinya dia nggak punya pendapatan sama sekali. Karena dia nggak punya pendapatan, bagaimana dia makan hari-hari? Kalau misalnya orang miskin atau orang yang dianggap biasa gitu, dia bisa dapat dukungan dari program pemerintah, dukungan dari masyarakat, atau dari kelompok-kelompok lain. Kalau kelompok transgender ini kelompok yang selama ini juga dimarginalkan secara sosial. Artinya kalau dia nggak punya akses kegiatan atau pekerjaan, artinya peluang untuk dia dapat makan itu kecil. Karena dukungan sosialnya juga nggak kuat kepada dia. Bahkan pemerintah juga sering abai. Karena kami anggap sebagai kelompok yang paling rentan dalam konteks dampak COVID ini, maka kami berinisiasi untuk menggalang dana publik untuk bisa kita belikan pengadaan sembako buat transgender. Itulah kira-kira kenapa akhirnya kami menggalang dana publik. Banci sedang ngangkatin sembako dari teman-teman ini, alumni ITS loh, teknik sipil ini. Terus kita terinspirasi untuk mengumpulkan barang-barang second ya gitu, barang-barang koleksi orang-orang yang kita kumpulkan, kita minta, dan itu kita seleksi mana yang bisa layak jual. Toyo, memenuhi permintaanmu, nih baju udah aku jembreng-jembreng nih di tempat tidur. Sudah ku pilih-pilih dan akan segera ku packing dan ku kirim untuk mendukung usahamu yang luar biasa dan untuk mendukung kegilaanmu jualan Pre-Love Life itu. Sebagian besar adalah baju-baju buatan Sri Candace. Awalnya kita masih ragu, ini laku apa enggak ya barang ini gitu. Terus kita like kan di media sosial gitu ya, di Facebook gitu. Ternyata respon publik itu cukup positif. Walaupun kita bilang bahwa ini untuk penggalangan dana publik untuk teman-teman transgender, responnya positif sekali, sangat bagus. Jadi kita bisa dapat satu malam itu antara 5 juta, 10 juta, bahkan sampai pernah kita menggalang dana itu bisa dapat 20 juta per malam dalam waktu sekitar 4-5 jam gitu ya. Itu berapa yo, aku mau. Iya yang tadi itu. Mana? Yang ini 160 kulit asli. Ada Rido. Rido, apa kabar? Kamu lagi di mana, Rido? Rido Roma, Mas. Bukan. Ini juga kulit asli ya, coklat kulit asli. Memanjang ya, bentuknya memanjang dan bulat. Memanjang, bulat dan keras. Dari duit penjualan itu kita dapat, tapi orang juga menyumbang uang gitu, karena kita buat hiburan, buat live gitu ya, terus kita jual sesuatu. Orang akhirnya begini, misalnya dia beli 100.000 tapi dia transfernya 500.000, dia transfernya 150.000. Ada yang nggak mentransfer uang tapi juga tidak membeli barang, tapi dia menyumbang barang yang dia punya untuk kami jual. Bahkan ada yang nggak nyumbang uang, nggak nyumbang barang juga, dan dia nggak beli barang,
Tapi yang dia lakukan adalah dia men-share. Jadi saat kita live atau kita upload foto-foto produk kita yang pre-love itu di Facebook, orang-orang akan men-sharekan gitu ke beranda Facebooknya dia, dan dia akan berikan komentar untuk ayo teman-teman membeli barang ini karena ini untuk membantu teman-teman transgender. Itulah beberapa pengalaman kami, dan sampai sekarang itu ternyata bukan cuma transgender yang bisa kita bantu, yaitu masyarakat miskin kota di Rusun Bidara Cina, di Kalibata, dan mulai banyak dukungan dari pihak-pihak lain, lembaga-lembaga, organisasi, karena aktivitas kita, karena kita terlihat sebagai organisasi yang mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman transgender di masa COVID ini. Sampai akhirnya misalnya Yayasan Tifa Foundation. Yayasan Tifa itu sampai mengalokasikan dana juga untuk membantu teman-teman LGBT. Dalam hal ini misalnya yang paling prioritas adalah teman-teman transgender. Jadi saya juga berterima kasih pada Yayasan Tifa, pada organisasi-organisasi yang juga banyak membantu kami dalam penggalangan dana. Jadi sekarang penggalangan dana itu nggak cuma dari penjualan pre-love, tapi bisa juga didukung oleh organisasi-organisasi lain gitu. Baik organisasi yang ada di Indonesia maupun sampai di organisasi internasional. Itulah kira-kira latar belakangnya dan kenapa kami harus membantu, dan datanya mungkin ada sekitar 1.700-an gitu ya paket yang sudah kita distribusiin di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Lampung. Yang paling banyak itu wilayah Jabodetabek. Itulah kira-kira upaya gerakan solidaritas ini yang didukung oleh publik dan banyak pihak yang mendukungnya. Gitu. Terima kasih. Saya Anto Sudaryanto, Senior Program Officer Yayasan Tifa. Saya Nong Darul Mahmada, saya ya temannya Hartoyo lah. Saya Dr. Marsia Somokil, Direktur dari Yayasan IPAS Indonesia. Saya Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Nama saya Sapare Saturi, wartawan lingkungan hidup di Bungaba Indonesia. Heni Supolo Sitepu, Pegiat Kebinekaan, Ketua Yayasan Cahaya Guru. Salah satu kelompok marginal atau kelompok terpinggirkan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak pada situasi pandemik seperti sekarang ini adalah kelompok-kelompok minoritas gender dan orientasi seksual, atau salah satunya kelompok-kelompok transgender. Dari beberapa aktivitas di lapangan kita menemukan bahwa mereka banyak sekali yang tidak memiliki KTP atau kartu identitas, sehingga ini menyulitkan bagi mereka untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Kenapa saya membantu atau ikut berkontribusi atas fundraising yang dilakukannya untuk komunitas teman-teman transgender. Jadi tentu saja kenapanya itu karena ada faktor Hartoyo ya. Buat saya, karena saya udah mengenal dia udah lama, jadi saya merasa percaya dengan dia. Apa yang dia lakukan, apa yang dia membuat gerakan, saya percaya itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan teman-temannya, komunitasnya. Kalau ditanya kenapa saya membeli barang-barang pre-love dari Sri Kandes, sebenarnya alasan utama saya adalah dengan membeli barang-barang ini, saya berkontribusi dalam kegiatan teman-teman untuk menggalang dana bagi kawan-kawan transgender yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar dari kawan-kawan transgender ini bekerja di sektor informal, yaitu sektor yang paling terdampak oleh adanya pembatasan sosial berskala besar maupun semi-lockdown ini, di mana mereka kehilangan mata pencaharian,
sehari-hari yang bisa mereka dapatkan. Sehingga gerakan sosial untuk membantu mereka tentunya akan menjadi gerakan sosial yang akan saya dukung dengan sepenuh hati. Pandemi membawa dampak pada kita semua, terutama yang selama ini terpinggirkan. Sependek pengetahuan saya, di antara mereka yang terpinggirkan, perhatian pada komunitas transgender paling senyap, paling tidak terasa. Padahal kita tahu dalam situasi sebelum pandemi pun mereka sudah rentan pada tindak kekerasan. Pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memberi layanan sebagaimana yang diberikan pada kita semua, pada warga negara lainnya. Tapi pada saat ini, kita semua yang percaya bahwa kemanusiaan merupakan dasar kehadiran kita di dunia, sangat perlu melakukan sesuatu. Setidaknya memberikan suara pada kesenyapan itu. Mendukung langkah teman-teman untuk melakukan donasi kepada teman-teman yang terkena COVID. COVID ini adalah beban kita bersama yang harus kita saling toleransi dan harus kita menjaga diri agar semua bisa terlewati dengan baik. Semoga langkah yang kita lakukan bisa memberikan inspirasi buat semuanya dan COVID-19 bisa segera berlalu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli tas bukan sekadar tas, juga bersolidaritas kepada kawan-kawan komunitas transgender di Indonesia, terlebih di masa COVID ini. Mudah-mudahan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat bisa lebih memberikan dukungan dan support baik moral maupun pemenuhan hak-hak dari kelompok minoritas gender dan orientasi seksual atau kelompok-kelompok transgender. Terima kasih. Tentu saja ada kebanggaan bahwa kita itu sudah berbagi. Ada kepuasan bahwa kita telah membantu yang mungkin saja membutuhkan uluran tangan kita. Oleh karena itu, kan teman-teman semua yang belum mensupport, ayo support Toyo, kita gerak bersama-sama. Terima kasih, semangat terus Toyo dan teman-teman. Saya berharap bahwa gerakan-gerakan sosial semacam ini untuk membantu mereka yang kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam COVID-19 ini menjadi semakin besar sehingga semakin banyak teman-teman yang bisa dibantu oleh suara kita maupun kawan hak Toyo, sehingga kita secara bersama bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik, dan sebuah gerakan sosial, kegotong royongan sosial yang menjadi ciri bangsa Indonesia bisa kita tetap pertahankan dan kita tunjukkan bahwa kita adalah sesama anak bangsa Indonesia. Terima kasih. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Audi Manap, biasa dipanggil Audi Manap. Saya komunitas transpuan dari Kota Depok. Terima kasih sekali kepada suara kita yang sudah peduli dengan komunitas transpuan di Kota Depok atas bantuan-bantuannya selama ini. Kami sangat bersyukur, sangat senang sekali ada komunitas yang konsen dengan isu LGBT yang peduli dengan kami. Bentuk dan perhatiannya itu yang sangat penting menurut kami. Itu saja. Terima kasih suara kita. Saya Titin, saya dari Bekasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada suara kita yang selama ini sudah banyak membantu teman-teman komunitas transpuan di Bekasi.
Bantuan sembako, bantuan kesehatan lainnya sangat dibutuhkan teman-teman Transpon di Bekasi di masa COVID-19 ini. Penggalangan dana yang dilakukan sama Mas Hartoyo dan teman-teman di Suara Kita sangat besar pengaruhnya, manfaatnya kepada teman-teman komunitas. Hal yang dirasakan adalah teman-teman saat ini memang sangat membutuhkan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari sembako, kesehatan, sampai untuk biaya kosan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Suara Kita. Terima kasih. Tas Prilove, tas Prilove, tas Prilove, dan tas Prilove.